Biasane wong niku nek mantu sing digupui bukan ijab kabul. Betul nggak? Sing digupui napa? Resepsi. Padahal sing paling penting ijab kabul, yang menentukan arah rumah tangga itu bagaimana adalah proses ijab kabul. Keberkahannya seperti apa itu yang paling penting ijab kabul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La khawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihil kiram ila jami'i baqiyati sahabati wa tabi'in wa syuhada'i wa salihin wal ulama'il amilin wa musallifin wa mu'alifin wa jami'il malaisatil muqarrabin وساداتنا صوفية المحققين خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني سائر الأولياء الله والعلياء فسعة وأمهاتنا وآبائنا وأجدادنا وجداتنا ومصايفنا وأساتذتنا ومعلمينا ذوي الحقوق الواجبة علينا وعلى الحاضرين في مجلسنا هذا خصوصا إلى من فتح هذه القرية Usul ila mu'alifatil kitab Asy-Syaikh Al-Imam Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti radhiyallahu anhum sayulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah, alhamdulillah pagi hari ini kembali kita dipertemukan Allah di majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan setiap aktivitas kita dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin. Allahumma amin. Para jemaah, kita lanjutkan kajian kita. Sekarang bab 8. Ya. Menerangkan azan, fadilah dari azan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala. Nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa 'ada 'alaina bi barakatihi wa asrarihi wa karamatihi fid dharain amin. Al-babu saminu tawi iki bab asaminu kang kaping 8 iku fi fadilatil adam tetep ing dalem nutur kautamane adzan, menerangkan keutamaan azan. Baik, kita kaji dulu azan itu apa. Ini bahasa ini sering kita dengar. Tetapi mungkin kita belum banyak tahu azan itu apa. Azan itu adalah pemberitahuan bahwa telah masuk waktu sholat. Jadi azan itu pemberitahuan bahwa telah masuk waktu sholat. Yang kita maksud azan urusan sholat ini, yang kita maksud azan urusan sholat. Bukan lomba azan. Nah, lomba azan sisi urusan. Adapun iqamah adalah pemberitahuan bahwa sholat akan segera dilaksanakan. Maka iqamah itu hendaknya dilaksanakan manakala sudah siap. Manakala sudah siap. Bukan waktu yang menentukan. Waktu nih, mamanya kayak sekarang kan ada timer itu ya. Iqamah kurang 10 menit. Sebenarnya yang menentukan bukan itu. Tetapi manakala jamaah telah siap. Itu yang menentukan iqamah. Jamaah telah siap iqamah. Jadi perbedaannya iqamah adalah pemberitahuan bahwasanya sholat akan segera dilaksanakan. Adapun hukumnya azan bagi laki-laki berhukum sunnah kifayah. Sunnah kifayah itu manakala sudah ada yang melakukan, tidak ada kesunahan lagi.
Jadi contoh di masjid ini subuh adzan selesai, adzan iqomah sholat selesai, wonge wis mulih, ada rombongan lagi datang ke masjid mampir kemudian mau sholat subuh, tidak lagi disunahkan untuk adzan. Kenapa begitu? Dalam satu tempat sudah ada yang adzan, contohnya begitu. Jadi tidak perlu lagi adzan, sudah tidak mendapatkan kesunahan melakukan adzan, tidak mendapatkan kesunahan melakukan ini yang dimaksud sunnah kifayah. Ada fardu kifayah, ada sunnah kifayah. Baik. Bagi laki-laki kesunahan kifayah ini pun dibatasi lagi, khusus bagi laki-laki. Adapun perempuan tidak ada kesunahan untuk melakukan adzan, cukup dengan iqomah saja. Jadi kok rombongan ibu-ibu tidak usah pakai adzan, cukup dengan iqomah saja. Itu pun disunahkan. Tanpa iqomah juga boleh, kan begitu kan? Baik. Kemudian syarat-syarat dari adzan dan iqomah. Apa syaratnya adzan dan iqomah? Satu, tertib. Tertib itu adalah berturut-turut. Tertib itu adalah lafadznya berurutan. Jadi tidak diperkenankan dibolak-balik. Berhayya ala sholah terus asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tidak boleh. Jadi ini merupakan syarat. Jadi tertib merupakan syarat. Tertib itu tidak boleh dibolak-balik. Tidak boleh dibolak-balik. Lafadznya berurutan. Yang kedua, mualah. Mualah itu berturut-turut. Kalau tadi urutannya tidak boleh dibalik. Kalau mualah berturut-turut. Berturut-turut itu tidak boleh terhenti. Tidak boleh terhenti. Contoh, hayya 'alas shalah. Teman tinggal nyeding disik. Kebelet tipis ngeding sik, tidak boleh. Itu namanya tidak mualah. Tapi nek wudu boleh, karena tidak menjadi syarat mualah. Pandangan barkemu, HP ini muni. Contohnya begitu ya. Nerima HP sik, telepon, selesai dilanjutkan lagi, boleh. Boleh, karena tidak menjadi syarat mualah. Contohnya begitu ya. Wudu ketika membasuh kaki, ya, tiba-tiba banyune mati, krane mati. Waduh, akhirnya mulai sik nang omah untuk melanjutkan membasuh kaki. Apakah boleh? Boleh. Karena tidak menjadi syarat mualah. Contohnya begitu ya. Adapun azan menjadi syarat mualah itu. Ya. Tidak boleh berhenti dulu untuk aktivitas lain tidak diperkenankan. Demikian pula dengan iqomah. Jadi yang pertama tertib, urutannya tidak boleh terbalik. Yang kedua mualah berturut-turut. Yang ketiga syaratnya adalah telah masuk waktu. Telah masuk waktu. Nah, durung masuk waktu jangan adzan dulu. Ini pernah kasus dulu. Beberapa tahun yang lalu sebelum pandemi, agak jauh itu. Jadi di Gunung Anyar itu ada kasus satu masjid adzan maghrib belum masuk waktu. Dilalah pas Ramadan. Nah, resikonya besar sekali kan? Dan terjadi memang. Jadi masalah itu. Enggak kaup nek pas poso iki wong iki. Adzan iku sik teko A. Durung sampai Allah iku wis mangan kok gitu. Sik teko A iku wis seruput. Lah. Akhirnya banyak yang batal puasanya di hari itu. Ini pernah terjadi kasus. Ini pernah terjadi. Jadi adzan itu sebaiknya betul-betul masuk waktu. Bukan urusan tepat waktu atau tidak. Kan kapan hari sempat ramai itu. Waduh, kalau di masjid saya itu tepat waktu.
tepat waktu adzannya. Begitu masuk waktu tet langsung adzan. Justru harus hati-hati. Iya nek timeri sampean pas. Nek pas gak pas piye? Nah itu Jadi kadang orang itu berlebihan, beragama itu berlebihan. Itu bahaya malah. Malah bahaya. Karuan dipunjuli. Dipunjuli setengah menit betul-betul telah masuk waktu. Aman sudah. Itu malah lebih aman. Gitu. Nah, jadi itu malah lebih benar. Jadi bukan urusan tet-tetan. Dia nak tet tenanan, nak gak tet. Tuh. Karena ukurannya apa? Lah ini repot juga. Jadi waktu pengingat sholat, uletang letih dengan waktu pengingat sholat, ukurannya apa? Apa ukurannya? Padahal sholat itu ukurannya adalah matahari. Betul nggak? Betul nggak kira-kira? Nah, ini hati-hati. Jangan sampai kita adzan tetapi belum masuk waktu, itu menjadi masalah. Apalagi naik bulan Ramadan. Nah, apalagi bulan Ramadan itu bisa menjadi problem besar. Jadi adzan itu syaratnya harus telah masuk waktu sholat. Yang keempat, dilakukan satu orang. Adzan itu dilakukan satu orang. Bagaimana bila dilakukan banyak orang? Boleh, tapi harus sama. Sama itu bareng. Harus bareng. Boleh dengan banyak orang supaya ini pernah terjadi ini. Pernah terjadi dan di beberapa daerah masih melakukan ini supaya suaranya banter, maksudnya begitu. Boleh asal bersamaan. Lah bersamaan itu dianggap satu orang. Begitu. Yang kelima syaratnya adalah jahriyah. Jahriyah itu suaranya keras. Memang adzan itu pemberitahuan itu berarti harus keras. Nek alon-alon jenenge bisik-bisik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iku lak padha karo ngene. Wis wayahe salat. Lho kan padha karo ngono nggih. Jadi itu perbedaannya. Jadi memang pemberitahuan itu ya dilakukan dengan keras. Ini supaya orang lain mengetahui. Kemudian muncul pertanyaan, apakah adzan itu yang dilakukan masyarakat kita di masjid-masjid, di musola-musola, apakah adzan itu mengganggu, Pak? Nah, pertanyaan ini, apakah adzan itu mengganggu? Pertanyaannya. Oh, meneh adzan subuh enak-enak wong turu, apakah adzan itu mengganggu? Pertanyaannya begitu. Iya, mengganggu orang tidur. Diganggu supaya melakukan sholat. Ya iya memang. Jadi tidak mungkin, tidak mengganggu, tidak mungkin. Pung suarane banter, ono speakere, gak mengganggu, tidak mungkin. Dan memang kita itu harus terganggu. Nek gak rumangsa terganggu gak tangi sampean. Engko subuhe jam 7, betul nggak? Maka di dalam aspek sosial sebenarnya itu yang paling utama itu adalah toleransi, saling memahami, dan jangan berlebih-lebihan. Sing ngrungokno ya aja berlebihan, sing bengak-bengok ya aja berlebihan. Itu rumusnya. Jadi tidak ada ceritanya adzan itu tidak mengganggu, tidak ada. Tidak ada. Mesti mengganggu. Dan harus mengganggu. Mengganggu orang tidur kan begitu kan? Supaya apa? Supaya taat kepada Allah. Tidak ada ceritanya syariat itu tidak berat. Betul nggak? Semua syariat itu berat. Poso, enak-enak mangan dikongkon luwe berat. Apakah itu namanya tidak memberatkan? Iya berat bagi nafsu kita. Tapi ya kita harus taat. Tidak ada namanya aturan pemerintah itu tidak memberatkan. Tidak ada. Pasti memberatkan.
Ya inilah yang disebut toleransi itu di situ. Semua dengan ukuran. Ini semua harus dengan ukuran. Baik, kita lanjutkan. Itu tadi syarat-syarat adzan dan iqamah. Adapun syarat bagi orang yang melakukan, orangnya, orang yang melakukan adzan dan iqamah, satu syaratnya Islam. Non-Muslim tidak memenuhi syarat untuk adzan. Masih suaranya enak, tidak boleh untuk adzan. Harus Muslim. Yang kedua, tamyiz. Apa tamyiz itu? Apa tamyiz itu? Tamyiz itu sudah bisa berpikir. Kurang lebih usia 7 tahun. Wis kena diomongi. Nek di bawah 7 tahun itu durung kena diomongi. Sik sak karepe dhewe gitu. Artinya begitu nih. Tapi bocah itu nek sik di bawah 7 tahun biasanya durung iso diomongi. Nek 7 tahun ke atas itu iso diomong. Tamyiz namanya. Yang ketiga syaratnya adalah laki-laki. Bagaimana hukumnya Pak? Ada orang fasik kok melakukan adzan. Fasik itu wong rusak. Wong gak tahu sholat, penggaweane mendem, terus adzan. Apakah boleh? Selama dia muslim, tamyiz dan laki-laki boleh. Kalau pertanyaannya apakah boleh? Loh, dan itu terjadi. Dulu di kampung saya itu, sing bagian adzan itu sering gak ono. Terutama waktu duhur, waktu bekerja. Sering nggak ada duhur asar. Akhirnya bilalah ono wongi omahe cedak masjid, suarane enak, tapi gak tahu sholat. Ora tahu beling. Apa beling niku napa beling niku? Nakal. Akhirnya karo kanca-kanca do takon, "Terus pundi nek wong sing kaya ngene adzan apakah boleh?" Boleh. Akhirnya diomong, "Kak, nek duhur iku sing adzan gak ono. Njaluk tulung kok sampean adzani wong suarane sampean yo enak. Aku gak tahu sembahyang gak popo, adzan tok gak popo." Dan itu dilakukan beradzan yo mulai. Luar biasa badan. Luar biasa. Ngono teko ya utuk-utuk katokan cekak. Untungnya tidak di tempat anu nggih, adzane di tempat ruangan sendiri, jadi gak ketok uang. Beradzan ya mulai istimewa. Termasuk banyak wongnya durung oleh hidayah. Karek sak jangkah ngono gak iso, betul nggih? Nah, itu. Suwi yo akhirnya gelem jamaah. Alhamdulillah barokai gelem azan akhirnya gelem jamaah itu. Jadi orang itu sempurna memang bertahap. Mangane kok ana wong kaya ngono wis jar-jarno. Ora usah diseneni. Ndak usah dimarahi. Biarkan saja karena hidayah itu urusannya Gusti Allah. Malah nek perlu konco-koncone kongkon adzan kabeh. Sing gak sembayang kongkon adzan dijadwal adzan kabeh. Nek perlu seperti itu. Sudah. Adapun kesunahan di dalam adzan dan iqamah. Nah, ini sunah-sunah. Satu berdiri. Berdiri ketika adzan hukumnya sunah. Berarti sampean adzan karo gletak oleh ora? Boleh enggak? Boleh karena berdiri ning aja dilakoni. Dirasani wong kan ngoten nggih. Nah, jadi sesuatu yang memunculkan fitnah itu ora usah dilakoni. Ya, berdiri. Yang kedua menghadap kiblat. Sunnah menghadap. Yang ketiga menoleh ke kanan ketika mengucapkan hayya 'alas shalah, menoleh ke kiri ketika mengucapkan hayya 'alal falah. Itu sunnah. Menoleh ke kanan dan menoleh ke kiri. Yang keempat, orang yang melakukan mempunyai sifat adil, suara keras dan suara bagus. Sunnah. Jadi orang yang melakukan,
orang yang adzan atau iqamah satu mempunyai sifat adil. Adil itu apa sih? Adil dalam bahasa agama itu beda dengan adil dalam bahasa Indonesia. Beda ya. Panjenengan nek mirsani rukun dari nikah. Rukun nikah. Rukun nikah itu kan ada calon manten lanang, calon manten wedok, wali, wasyahida adlin, dan dua orang saksi yang adil. Tidak boleh sembarang loh saksi. Tidak boleh sembarang. Us awak muai. Tidak boleh. Karena ada syarat di dalam saksi itu. Wasyahida adlin, dua orang saksi yang adil. Apa adil itu? Adil itu tidak pernah diketahui melakukan dosa besar atau sering melakukan dosa kecil. Itu adil. Jadi jangan dimaknai adil itu bersikap tengah-tengah. Itu adil bahasa Indonesia. Itu adil bahasa Indonesia. Jadi adil dalam urusan agama yang dimaksud itu tidak pernah diketahui melakukan dosa besar atau sering melakukan dosa kecil. Panjangan kok mantu sing dadi saksi ndak boleh asal, ndak boleh, karena itu rukun. Manakala rukun itu ditinggalkan menjadi tidak sah, gitu. Nah, salah satu rukun sholat ditinggalkan, yuk gak sah sholat. Jadi salah satu rukun dalam ijab qabul wasyahida adlin, dua orang saksi yang adil. Ono syarate adil. Bahkan tidak hanya pernah diketahui melakukan dosa besar atau sering melakukan dosa kecil, tapi kudu ngerti ijab qabul itu sah atau tidak. Harus tahu karena dia yang menyaksikan, gitu. Mau ditakoni karo naipe, sampun sah. Ojo angger muni sah, nek ternyata ndak sah tanggung jawab nanti menjadi zina, betul nggak? Nah, contoh beberapa hal ya, tentang pernikahan. Jadi saya sering menjumpai ketika akad nikah itu menjadi tidak sah. Satu karena penyebutan mahar mas kawin. Penyebutan mas kawin apa meneh dalam bahasa Arab, apa meneh sing menikahkan orang tuanya sendiri sing ora paham bahasa Arab. Hati-hati mengejar kesunahan. Orang tuanya menikahkan sendiri kan sunnah, betul kan? Mengejar kesunahan tetapi akhirnya meninggalkan sesuatu yang wajib. Itu bahaya. Bahaya sekali. Kayak cara Jawa buang tumpeng luru upo kan ngoten nggih. Mengejar sesuatu yang sunnah tetapi meninggalkan sesuatu yang wajib. Wis nek wong tuane ra paham bahasa Arab, wis bahasa Indonesia saja. Anu Pak, ini Abdul. Iya, sapa sing nggak ngerti nek iku Abdul. Ning nek orang ngerti bahasa Arab malah menjadi bahaya. Apa meneh zaman sak mangkin mahar iku aneh-aneh. Dengan mas kawin 2.475.653 rupiah. Ayo, piye bahasa Arab? Angel ora? Angel. Wis, jangan kulo nek ana wong njaluk tulung kula menikahkan, mahare kok aneh-aneh gak wis. Saya sendiri khawatir salah. Nanti kalau salah dikobil tuh menjadi tidak sah. Betul nggak? Manakala tidak sah hukumnya menjadi zina. Kan begitu kan? Nah, jadi penyebutan mahar pertama. Yang kedua, tidak seimbang antara pertanyaan dan jawaban. Contoh, angkah tuka mahtubataka binti. Saya nikahkan engkau dengan anak perempuan saya dengan mas kawin tersebut. Kemudian dijawab,
oleh mantene qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madkur. Ini tidak sah. Saya terjemah. Saya nikahkan engkau, ya Ahmad, saya nikahkan engkau dengan anak kandung perempuan saya yang bernama Fulanah dengan mas kawin titik-titik-titik dibayar tunai. Dijawab, saya terima nikah dan kawinnya Fulanah dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Ini tidak sah. Di mana tidak sahnya? Karena tidak seimbang. Yang memberikan ijab mengatakan saya nikahkan engkau, yang menjawab dengan jawaban saya terima nikah dan kawinnya. Soalnya gak ono kawin, jawabannya ono kawin, itu tidak sah. Kalau soalnya menyebut saya nikahkan gitu saja tanpa kawinkan, jawabannya saya terima nikahnya. Tidak boleh ada kawin. Itu baru seimbang. Ngene iki nek saksine ora paham ditakoni karo kau aneh. Bagaimana? Pak, kira-kira jawab piye? Kan angger mangap wae gitu. Lah, hati-hati. Biasane wong niku nek mantu sing digupui bukan ijab kabul. Betul nggak? Sing digupui napa? Resepsi. Padahal sing paling penting ijab kabul, yang menentukan arah rumah tangga itu bagaimana adalah proses ijab kabul. Keberkahannya seperti apa itu yang paling penting ijab kabulnya. Kenapa orang lebih memikirkan resepsi? Kenapa? Lebih fokus ke resepsi, kenapa? Soalnya mikirannya duitnya balik piro. Betul nggak kira? Nek ijab kabul gak balik duitnya kan begitu kan? Makanya ijab kabul tidak pernah dibikin meriah. Padahal itu penting, bahkan paling penting. Paling penting. Yang menentukan bagaimana nasib keluarga ini nanti ke depannya kan. Contohnya, kok iso bahas nikah ini belakrak karu-karuan. Baik, kita kembali. Apa mau bahas ini? Oh, adil. Orang yang melakukan punya sifat adil, suara keras dan suara yang bagus. Jadi memang juru adzan itu diusahakan suarane bater, suarane bagus. Yang kelima, kesunahan di dalam adzan dan iqamah, orang yang iqamah adalah orang yang adzan. Orang yang iqamah adalah orang yang adzan. Itu sunnah, nggak harus. Dilalah beradzan wetenge mulih. Ojo dinteni nek wis wayahe ya iqamah itu saja. Karena ini hanya sunnah. Yang keenam, untuk adzan disunnahkan pelan-pelan. Untuk iqamah disunnahkan dengan bacaan yang lebih cepat. Jelas nih, ini sering kita lakukan. Ternyata itu kesunahan. Sudah. Ini adalah macam-macam kesunahan bagi orang yang adzan dan orang yang iqamah. Adapun bagi orang yang fasik, orang yang tidak punya wudu, apakah boleh adzan dan iqamah? Boleh, tapi berhukum makruh. Hukumnya makruh. Berarti gak ada wudu langsung adzan, apakah boleh? Boleh, tapi hukumnya makruh. Ada nih? Jadi saya contohkan tadi di kampung saya pernah terjadi beradzan boleh, istimewa. Baik, itu sedikit tentang fikih urusan adzan dan iqamah. Sampai sini barangkali ada pertanyaan sebelum kita masuk hadis yang pertama. Ini belum yang pertama ini. Barangkali ada pertanyaan? Iya, monggo. Waalaikumsalam. Bagaimana manakala adzan itu dilakukan tetapi seolah-olah tidak ada jeda nafas? Itu maksudnya nggih. Nah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Apakah boleh? Boleh. 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 Tetapi sunnahnya memang lebih lambat.
nek panjenengan Jumatan, adzan pertama ketika Jumat itu menunjukkan telah masuk waktu sholat. Adzan pertama ketika Jumat itu menunjukkan telah masuk waktu. Jadi nek beradzan pertama ketika Jumat itu saatnya kita melakukan sholat qobliyah. Adapun adzan kedua adalah ketika khotib berada di atas mimbar. Adzan kedua ketika Jumat hendaknya lebih cepat dari adzan pertama. Hendaknya lebih cepat dari adzan pertama. Sunnah itu lebih cepat, adzannya lebih cepat. Jadi apakah boleh? Boleh. Boleh. Tapi biasanya adzan yang tanpa jeda ini dilakukan ketika khotib di atas mimbar. Kok umpamanya pas adzan masuk waktu dilakukan dengan lebih cepat, apakah boleh? Tetap boleh saja. Wong gak ada adzan ya oleh, kan begitu kan? Adzan itu hukumnya sunnah, tetap boleh. Tetap boleh. Begitu nih. Kok seolah-olah kesusu ya, kalau memang dianggap kesusu ya boleh-boleh saja. Pamane sing adzan kesusu wetenge selak mulus dicepetno ya boleh-boleh saja. Itu tidak membatalkan. Boleh. Ada yang lain? Ampun nih, monggo Bapak. Waalaikumsalam. Ustadz gimana? Atau suka mendiamkan orang lain? Didiamkan itu dimaksud kalau tersinggung, terus kalau disapa tidak merespon, seperti itu gimana? Ini kan penting karena ijab qabul tadi itu termasuk rukun. Kalau misalkan itu tidak terpenuhi kan jadi kurang abdul. Iya. Ijab qabul. Jadi begini, yang menjadi rukun dalam ijab qabul itu manten lanang, manten wedok, wali dari perempuan, wasyahida, dua orang saksi, adlin yang adil. Jelas. Kalau ini jelas. Bagaimana bila seseorang itu senangannya mendem? Jelas kalau itu sebaiknya jangan dijadikan saksi. Bagaimana nek ono wong gondokan, apa gondokan? Mangkelan gitu nih. Apakah itu kategori dosa? Sebenarnya dikatakan dosa itu tetap dosa, tapi itu kategori akhlak yang kurang baik. Disopo meneng wae enggak patek petegur sapa dengan orang. Bagaimana orang seperti ini? Apakah boleh? Boleh. Masih boleh. Masih boleh karena itu kategori akhlak. Ini bukan dosa yang fisik, bukan dosa yang fisik. Tapi ya sane, ini langkah hati-hatinya, walaupun syarat rukunnya itu dua orang saksi, biasanya naib itu bijaksana, terus ngomong naib, monggo sedaya mawon ngeseni, betul gak? Itu artinya bijaksana. Karena tidak mungkin bagi seorang naib terus bertanya, saksi mana KTP-nya, kan begitu kan? Untuk tanda tangan itu loh, dua orang kan biasanya. Kan tidak mungkin bagi seorang pegawai KUA terus bertanya, sampai mendeman apa ora? Kan tidak mungkin. Kan tidak mungkin toh? Tidak mungkin. Dalam rangka hati-hatinya, maka KUA kemudian mengatakan, monggo sedaya mawon dados saksi. Kan begitu kan? Itu dalam rangka hati-hati. Tetapi kita sebagai penyelenggara, kulo mantu mamane, kan yang lebih tahu saya. Wong sing milih saksi saya, kan begitu kan? Lah kita yang memilih. Kita yang memilih. Jadi sebaiknya seperti
Seperti itu. Jadi jangan dipaksakan KUA karena KUA tidak paham person-personnya yang hadir ketika. Jadi begitu, Bapak. Memang ini banyak masalah itu dalam praktek fikihnya. Kadang orang itu wis asal, no. Asal ini. Mengantisipasi itu memang petugas itu kadang yo repot. Ini Arab nakoni yo gak pantes. Akhirnya mengambil langkah aman seperti kadang di satu tempat itu sing paham agama yo mek KUA tok. Sing liyane ora paham. Dadi yo ya kata-kata dhewe disaksi-saksikan sendiri karena sing liyane wis pokoke norok bontek. Sah nggih? Sah, ngono tok wae. Kadang terjadi begitu. Kadang terjadi seperti ini. Ampun? Untuk mempertegas. Jadi yang mendeman tadi tidak masuk ya? Tidak masuk, kalau itu jelas tidak masuk. Tapi gondokan boleh? Boleh. Jadi gondokan boleh lah sih ate. Oh, iya. Jadi Pak S usum menggondokan. Ada yang lain mungkin? Iya, silakan. Di kantor dekat masjid. Ketika masjid selesai adzan, kemudian di kantor kebetulan ada ruangan gitu ya, atau tempat untuk sholat. Apakah di situ juga disunahkan untuk adzan? Pertanyaan begitu. Nah, manakala di kantor itu ruangan itu memang ditujukan untuk banyak karyawan. Satu. Yang kedua, letaknya tidak terlalu dekat dengan masjid, maka tetap disunahkan adzan. Ya, kalau tidak terlalu jauh dari masjid sing adzan ini tadi, satu. Yang kedua, jumlah karyawannya juga tidak banyak, gak usah dibengoi ya wis krungu gitu maksudnya ya. Maksudnya begitu. Maka tidak ada kesunahan untuk melakukan adzan. Asasnya, dasarnya masjid itu setiap satu qaryah satu masjid. Setiap satu qaryah satu masjid. Dasarnya satu qaryah itu satu desa atau satu kampung atau sekarang satu RW. Bagaimana hukumnya dengan dalam satu qaryah, satu RW itu ada satu masjid, kemudian ada beberapa musola yang masing-masing kemudian melakukan adzan. Apakah boleh? Boleh, karena masing-masing punya lingkungan, punya komunitas. Punya komunitas yang memang dianjurkan supaya untuk komunitas ini mengerti bahwa tempatnya mereka sholat, komunitas ini sholat, akan segera menyelenggarakan sholat untuk mengabarkan. Musolaku durung adzan nih. Ya wis sik tak enteni dhisik. Jam 1 baru adzan. Wah, ini musolaku adzan. Biasanya aku sholat itu boleh. Itu masih kesunahan. Manakala tidak seperti itu, bukan sebuah komunitas yang rutin, maka tidak ada kesunahan. Begitu. Yang kedua apa tadi? Oh, sholawat dan zikir. Bab zikir itu kayaknya bab 20. Wah, masih lama kayaknya. Tapi tidak apa-apa, kita bahas. Memang ada hadis itu, sahabat bertanya kepada Rasulullah, seberapa banyak sholawatku kepadamu? Apakah sekian, apakah sekian, apakah sekian? Rasulullah menjawab, kau lebihkan lebih baik, kau lebihkan lebih baik. Itu terus. Ya emang sholawat itu zikir yang luar biasa. Jadi kalau panjangan bertanya, zikir mana yang lebih utama? Membaca zikir tauhid, la ilaha illallah, atau membaca zikir sholawat, atau membaca zikir tasbih, atau membaca Al-Quran, masing-masing mempunyai dalil yang semuanya adalah kuat. Maka satu zikir menyebut afdhalu dzikri la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Hadis yang lain menyebut afdhalu dzikri qiraatul Quran. Sebaik-baik zikir adalah baca Al-Quran. Hadis yang lain menyebut afdhalu dzikri al-khafiyyu. Sebaik-baik zikir adalah zikir yang samar di dalam hati.
Hadis yang lain menyebut, bukan hadis malah ayat, sesungguhnya Allah dan malaikat selalu bersolawat kepada Nabi. Kalau Allah dan para malaikat selalu bersolawat, bagaimana dengan kita? Artinya semua bentuk zikir tadi, baik la ilaha illallah, baik tasbih, baca Quran atau sholawat, itu semuanya adalah zikir tingkat tinggi. Artinya begitu. Jadi zikir yang paling utama itu apa? Ada banyak macamnya gitu. Yang benar begitu. Lah, kemudian mana yang kita baca? Semua harus kita baca sesuai dengan tempatnya masing-masing. Sesuai dengan tempatnya masing-masing dan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Wasabbihuhu bukratan wa asya. Bertasbihlah kalian ketika pagi dan petang. Berarti kalau pagi dan petang disuruh memperbanyak tasbih. Contohnya begitu. Nih, hadis yang lain menyebut jaditu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharuilah imanmu dengan mengucapkan la ilaha illallah. Maka memperbarui iman itu sebaiknya ketika habis sholat. Jadi pada sholat moco la ilaha illallah. Adapun sholawat, kita pernah membahas di bab sholawat, gitu. Rasulullah suatu ketika itu menegur para sahabat, "Ma sami'ta qauli, apa kalian tidak memperhatikan apa yang aku sampaikan?" Kata Rasulullah. Al-a'malul mauqufah wa da'awatul mahfuzah hatta yusalli alayya. Amal itu berhenti, doa itu ditolak sehingga dibacakan sholawat kepada. Berarti ketika melakukan aktivitas hendaknya sholawat. Arab sodakoh sholawat. Arab kerja atau ketika bekerja sholawat. Arab ndungo sholawat. Contohnya begitu. Saya membuktikan sendiri para ulama itu memang tidak berhenti membaca sholawat. Saya tahun berapa itu ya, 2010 mungkin, saya itu mengadakan peringatan maulid, mengundang Profesor Dr. Syekh Muhammad Hadil dari Turki. Beliau ulama internasional, keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang ke-25. Saya ngundang beliau. Acaranya Sabtu, dilalah itu. Hari Jumat sudah hadir. Sehingga saya harus menyiapkan tempat istirahat beliau. Akhirnya justru bisa ngobrol banyak sama beliau. Jadi saya tahu persis beliau itu turun mobil, mudun mobil maca sholawat, salaman maca sholawat, melangkah maca sholawat, duduk maca sholawat, tidak berhenti-henti membaca sholawat, tidak berhenti-berhenti membaca sholawat. Memang itu. Jadi saya itu berangkat haji pertama tahun 94. Jadi mau berangkat itu saya ketemu dengan Kiai Ahmad Siddiq Al-Maghfurlah Jember. Saya minta doa beliau mengatakan begini, wong ibadah haji, ibadah umroh, nek kepingin mabrur itu ibarat membuang jarum di tengah lautan terus digoleki. Piye kira-kira? Tidak masuk lah. Bagaimana? Menyelamnya saja kesulitan, apa meneh? Akhirnya beliau memberikan saran. Nek kepingin nemokke jarum ya golek magnet sing gede supaya jarume ketarik. Itu kan hanya sekedar analog. Magnet yang paling besar itu membaca sholawat. Membaca wis ngene, mengko nek kowe nang Madinah biasane arba'in 9 dina apa 10 dina nang Madinah maca sholawat, ora usah akeh-akeh. Ping 300.000 wae. Kula meneng 300.000 gak akeh iku piye? Nah 300.000 dibagi 10 dina kan sedina macaku 30.000. Waktu itu ya tetap saya lakukan, sehari 30.000 saya baca di Madinah. Ternyata begitu gede-gede saya baru paham. Para ulama itu membaca sehari 30.000 itu pancene sedikit. Memang sedikit. Bagi para ulama, nek mumbuhe kula jenengan, wah wis meniren tak karu-karuan itu ya, kau wesel. Bagi para ulama sedikit. Memang begitu. Dan wah sholawat itu luar biasa. Betul nek kita di bab penangis di depan itu kita bahas tentang sholawat.
Apakah benar, kita bahas zikir, pertanyaan berikutnya. Apakah benar zikir itu disarankan setiap waktu? Ya, ada perbedaan zikir dan wirid. Beda. Wirid itu amaliyah dilakukan dengan tata cara tertentu. Itu namanya wirid. Setiap habis subuh baca Fatihah 41 kali. Itu wirid namanya. Namanya wirid. Setiap habis subuh sodakoh. Sebelum matahari terbit. Itu wirid namanya. Wirid sodakoh. Jadi wirid itu aktivitas, perbuatan. Setiap habis zuhur baca Quran 1 juz. Ada tata caranya tertentu, itu namanya wirid. Kalau zikir, asalkan ingat kepada Allah, itu namanya zikir. Apakah zikir itu harus setiap keadaan? Anjurannya memang begitu. Perintahnya memang begitu. Quran itu. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur dan seterusnya. Wahai orang-orang yang beriman, udzkurullah, zikirlah kepada Allah, dzikran katsira, zikir yang banyak. Jadi tanda iman itu kalau zikir banyak. Hadis an Aisyah radhiyallahu anha dari Sayyidatuna Aisyah istri Rasulullah. Karena sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala fi kulli ahyani. Sayyidatuna Aisyah itu mengatakan Rasulullah itu berzikir kepada Allah pada setiap keadaan. Beraktivitas zikir, duduk zikir, tidur pun zikir. Karena Quran sendiri mengatakan begitu. Idza qadaitumus sholata fadhkurullaha ta'ala qiyaman wa qu'udan au junubi. Ketika kalian selesai melakukan sholat, maka berzikirlah kepada Allah ketika berdiri, beraktivitas, duduk ataupun tidur. Setiap keadaan. Memang perintahnya begitu, zikir pada setiap keadaan. Gitu? Quran melihat banyaklah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi dan seterusnya. Penciptaan langit dan bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang ulul albab, orang yang mau berpikir dengan menggunakan akalnya. Siapa orang yang mau menggunakan akalnya itu? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang mau menggunakan akalnya adalah orang yang senantiasa zikir, baik berdiri, duduk ataupun tidur. Jadi kalau kita belum bisa zikir ketika berdiri, duduk ataupun tidur, kita belum kategori orang yang mau menggunakan akal. Quran ini. Maka Rasulullah itu setiap keadaan. Lah zikir itu perbuatan hati, bukan perbuatan lisan. Zikir artinya ingat. Zikir artinya ingat. Wa huwa fil asli min af'alil qalbi. Zikir itu adalah perbuatan hati. Wa amal lisanu tariqun ilaihi, adapun lisan itu adalah jalan menuju hati. Faman lazima dzikrallah bil lisani, barang siapa yang membiasakan zikir kepada Allah dengan lisannya, lisane muni, wa salat barakatu dzikri ila qalbi, maka akan sampailah keberkahan zikir itu ke dalam hatinya. Kita tidak bisa ujuk-ujuk atine kongkon neling Gusti Allah, tidak bisa. Karena itu butuh latihan, butuh olah, namanya olah rasa. Gitu? Kan ono olahraga. Berarti yang digerakkan namanya raganya. Ada olah pikir. Berarti yang digerakkan akalnya. Ada olah rasa. Ini tertinggi dan paling sulit itu sebenarnya. Nah, jadi orang ingat kepada Allah itu rasa, hati yang berbicara. Makanya ono wong sholat,
bergerak gerakannya sholat, lisannya membaca bacaannya sholat, tapi hatinya tidak dzikir, tidak ingat kepada Allah. Ancamannya fawailun, masuk neraka. Fawailun lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Sahun itu lupa kepada Allah. Berarti hatinya tidak dzikir. Jadi dzikir itu sebenarnya perbuatan hati, bukan lisan. Tetapi lisan itu ketika terbiasa membaca dzikir, maka keberkahan dzikir itu akan sampai ke dalam hati. Artinya proses. Bagaimana dengan masuk kamar mandi? Apakah boleh dzikir? Boleh. Asalkan tidak bunyi. Asalkan tidak bunyi dalam hati. Jadi begitu. Jadi boleh, bahkan sebaiknya begitu. Wong nggone kamar mandi nggone demit kok. Mengene nek mlebu jeding kongkon donga ya napa? Allahumma inni a'udzubika la minal khubusi, minta perlindungan dari jin, dari setan. Maka sebaiknya tetap dzikir hatinya. Kalau masuk markas demit kok malah ora dzikir, malah bahaya kan begitu kan? Nek mlebu masjid ngono wae markase malaikat. Lah kadang kita kebalik, mlebu masjid dzikir terus. Mlebu WC ora tau dzikir lah. Padahal itu markase logikanya begitu lagi. Logikanya seperti baik para jamaah, kayaknya kita tidak nutut ini untuk baca hadis pertama. Jadi insya Allah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang tentang keutamaan azan. Sampai sini dulu. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.